Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Auliatanka. Saya dari S1 Fisioterapi dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat sendiri merupakan bagian dari sistem syaraf yang mengatur fungsi organ dan anggota tubuh serta tempat bukti pekerti manusia terletak. Sistem syaraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya memiliki gambar anatomi dari otak. Nah, yang otak yang berwarna-warni ini itu ada bagiannya itu yang berwarna pink ini sendiri itu adalah bagian frontalis. Sedangkan yang berwarna biru itu adalah parietal. Lalu yang hijau itu ada temporalis, yang kuning yang paling kecil ini sendiri itu adalah occipitalis. Sedangkan yang ini, gambar yang ada angka nomor 1, 2, 3-nya ini, saya akan menyebutkan bagian-bagiannya, yaitu yang pertama itu ada yang nomor 1 itu ada cerebrum, lalu yang kedua itu ada hipotalamus, lalu yang ketiga itu ada pituitary gland, lalu yang nomor 4 ini, yang keempat itu ada pons, lalu yang kelima itu ada medula, lalu yang nomor 6, yang keenam itu ada corpus callosum, lalu yang ketujuh itu ada ventricles, lalu yang ke-8 bagian sini, yang ke-8 itu ada thalamus, lalu yang ke-9 itu ada midbrain, lalu yang ke-10 ada cerebellum, lalu yang ke-11 itu yang bagian sini itu ada brainstem. Nah, itu adalah anatomi dari otak. Nah, pada otak itu sendiri, yaitu otak itu pusat koordinasi utama. Di dalam otak, semua kegiatan tubuh itu dikontrol dan dikendalikan dengan baik. Otak terdiri dari 4 bagian, yaitu otak besar, otak kecil, otak tengah, sumsum penghubung, dan juga sumsum tulang belakang, atau juga disebut dengan medula spinalis. Otak selain dilindungi oleh tengkorak, otak juga diselubungi oleh membran yang disebut meninges. Tugasnya adalah melindungi otak atau sebagai penghambat selektif dan sebagai pendukung fisik bagi otak. Meninges itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada durameter, lalu yang kedua ada selaput arachnoid, yang ketiga itu ada piameter. Di antara meninges itu terdapat cairan cerebrospinal. Otak besar itu terdiri dari 2 belahan, yaitu belahan kiri yang mengendalikan tubuh bagian kanan, sedangkan belahan bagian kanan itu mengendalikan tubuh bagian kiri. Memiliki permukaan yang berlipat-lipat dan mengandung ratusan juta neuron. Otak besar juga terdiri dari 2 lapisan, ada lapisan luar atau korteks dan juga ada lapisan dalam. Korteks berwarna kelabu yang berisi badan-badan sel saraf. Permukaan korteks itu berlipat-lipat, berfungsi memperluas permukaan korteks. Lapisan dalam tebal dan berwarna putih karena banyak mengandung serabut syaraf, dendrit ataupun neurit. Lalu yang selanjutnya itu ada otak kecil. Otak kecil itu mempunyai 2 belahan, yaitu belahan bagian kanan dan belahan otak bagian kiri. Antara kedua belahan itu dihubungkan oleh jembatan Farol. Otak kecil terdiri dari 2 lapisan. Lapisan luar itu yang berwarna kelabu, sedangkan yang lapisan dalam itu berwarna putih. Otak kecil itu berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi kerja otot-otot ketika bergerak. Nah, itulah penjelasan dari saya. Apabila saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.